Bismillah, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya migration, teman-teman. Tapi sebelum itu kita akan coba mereview ulang materi kemarin atau melihat hasil kemarin. Kemarin kita sudah membuat sebuah website sederhana, website sekolah sederhana ini, yang mana kita menampilkan daftar-daftar guru, yang daftar guru ini kita ambil dari controller ya, data-datanya kita ambil dari controller. Nah, dari sini. Kelemahan dari website yang kita buat kemarin adalah kita nggak bisa mengedit datanya itu kecuali dengan hardcode, teman-teman. Nah, hardcode ini sesuatu yang tidak apa ya, tidak ada di website aplikasi modern. Karena aplikasi modern itu membutuhkan data yang dinamis, bisa disimpan, bisa diedit, bisa dihapus tanpa menyentuh codingan. Buat kalau teman-teman ingat kemarin belajar SQL, ketika teman-teman ke Laravel nih, teman-teman nggak usah takut tentang SQL yang ribet. Karena Laravel punya yang namanya migration. Apa itu migration? Oke. Jadi kita coba membuat database secara manual dulu ya. Kalau kita coba buat database secara manual, oh ya pastikan teman-teman apa aja sama MySQL-nya nyala. Kalau teman-teman buat database secara manual, itu bakal kayak gini. Teman-teman ke php-admin, kemudian mau tambah data, misal nama database-nya adalah DB manual kayak gini, kemudian create misal nama tabelnya adalah student create. Sini ada ID, ada name, ada birth date, kemudian ada apa lagi, kelas misalnya, misal kayak gini. Kemudian name-nya kita ganti varchar, birth date-nya kita jadiin dia date, kelasnya ini kita pakai varchar, name-nya ini 50, birth date-nya itu date, kelasnya itu 20. Kemudian ini kita jadikan auto increment, name-nya ini unik, gak usah lah, kita save. Nah, proses yang kita buat barusan itu kayak kita membuat sebuah bangunan dengan nama DB manual. Nah, kita itu kayak mengarahkan tukang pembuatnya itu kayak gini. Tolong buatkan ID, tolong buatkan name, tolong buatkan birth date class, birth date, tolong buatkan kelas. Nah, itu kayak gitu teman-teman. Jadi kita nyuruh tukangnya terus-menerus. Bayangkan jika ada banyak orang kayak kita, maksudnya gini. Misalnya developernya itu bukan cuma kita. Seandainya developernya bukan cuma kita, otomatis kalau misalnya kita perintahnya itu secara lisan, akan terjadi yang namanya inkonsistensi. Misal, developer pertama dia ngomongnya pakai name, tapi developer kedua dia pakai nama. Nah, otomatis kan ada ketidaksamaan antar developer A sama developer B. Ah, oleh karena itu, si Laravel ini menyediakan sebuah fitur yang namanya migration. Apa itu migration? Teman-teman bisa anggap migration ini adalah blueprint. Nah, dengan adanya blueprint, jadi setiap orang yang pengen buat database-nya itu akan sama hasilnya karena dia menggunakan blueprint yang sama gitu. Sebelum praktek, kita akan mengedit env-nya dulu. Kita akan mengatur koneksinya di database yang digunakan menggunakan MySQL, bukan SQLite. Secara default memang Laravel 12 akan menggunakan SQLite, tapi ya kawalah MySQL kayak gini. Untuk di bawahnya ini pagernya kita hilangi semua. Hostnya ini secara default kalau dijalankan secara lokal kita menggunakan alamat ini. Kemudian portnya secara default adalah 3306. Nama database. Nah, nama database ini adalah database yang akan kita gunakan. Kita bisa ubah dia, misal kita ganti jadi basic Laravel kayak gini.
Terus username kalau teman-teman belum ganti dia tetap root. Password juga kalau teman-teman belum ganti dia kosong atau root ya. Di beberapa laptop itu root. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan atau menghubungkan antara basic Laravel nih kode kita basic Laravel dengan phpMyAdmin. phpMyAdmin gini. Kita jalankan dengan cara php artisan migrate. Nah, kode ini adalah bukan menghubungkan sih istilahnya, itu lebih tepatnya kayak mengirimkan gitu ya. Mengirim file-file yang ada di folder migration. Jadi kode PHP Artisan Migrate itu mengirimkan file-file yang ada di kode migration. Oke, kita enter. Nah, jika teman-teman di PHP adminnya itu belum ada database dengan nama belajar Laravel, maka dia akan diberi peringatan gini, the database basic, pokok intinya gini, di database kita itu nggak ada di MySQL kita itu nggak ada database dengan nama basic Laravel. Apakah kamu mau dibuatkan? Pilih yes. Otomatis dia bakal mengirim otomatis dia akan membuatkan kita sebuah database, membuatkan kita sebuah database dengan nama basic Laravel. Setelah itu dia akan mengirim folder-folder atau file-file migration. Oke, kayak gitu ya. Kalau kita lihat di phpMyAdmin-nya, kita refresh. Sekarang kita punya sebuah database dengan nama basic Laravel, teman-teman. Nah, secara default memang kita akan mengirim atau dikirimkan, Laravel akan mengirimkan ke phpMyAdmin ini banyak sekali table. Dan banyak yang nggak teman-teman tahu ya. Nah, biar teman-teman nggak pusing untuk pertama kali, cukup perhatikan yang teman-teman tahu. Misal teman-teman taunya cuma user, ya udah fokus ke user aja. Yang lainnya nggak usah dipikir, oke? Sekarang cara membuat migration. Cara membuat migration, teman-teman bisa ketikkan php artisan make migration. php artisan make migration kayak gini. Diikuti sama namanya, teman. Nama dari tabelnya. Nah, biasakan sebenarnya bisa ya teman-teman, tinggal puluk gini bisa, atau misal misal apa ya? Students kayak gini. Teman-teman enter. Nah, dia itu bisa langsung dibuatin kayak gini. Cuman biar apa ya? Biar standar, usahakan cara membuatnya jangan kayak gitu, jangan student. Usahakan dia harus ada kayak create table-nya. Jadi gini. Usahakan create underscore student table. Oh ya teman-teman, ingat, usahakan nama tabelnya pakai bahasa Inggris, itu pertama. Kedua, usahakan dia jamak. Jadi di akhirnya itu ada S. Jika nama tabelnya ini teman-teman ada dua kata, misal student detail, itu dipisahkan dengan underscore detail kayak gini. Jadi create underscore student underscore detail underscore table, oke? Kayak gitu teman-teman aturan penamaannya. Setelah itu kita enter. Nah, otomatis kita akan dibuatkan sebuah file migration yang dengan nama create student table. Oke, sip. Nah, sekarang nih kita akan kirimkan file migration yang kita buat untuk kita lihat bagaimana tampilannya di phpMyAdmin. Oke. PHP artisan migrate kayak gini. Nah, kalau kita jalankan PHP artisan migrate, tabel yang belum dimigrate otomatis akan dimigrate. Oke, jadi tabel yang sudah dimigrate dia nggak akan dimigrate ulang. Hanya tabel yang belum dimigrate. Jadi kalau misalnya teman-teman berusaha migrate, maka akan
ada tulisan nothing to migrate karena semua tabelnya sudah di-migrate ya teman-teman. Sudah di-migrate, sudah dikirimkan. Sekarang kalau kita cek, kita refresh dulu ya. Sekarang kita punya sebuah tabel baru dengan nama students. Secara default dia ada tiga hal, ID, created at, sama updated at, dan ID-nya ini otomatis menjadi auto increment. Nah, created at sama updated at itu ada karena ada timestamp teman-teman. Nah, sekarang gini teman-teman, kita akan buat sebuah tabel yang berguna untuk kita. Nggak seperti ini kan nggak terlalu berguna buat kita, bener kan? Nah, sekarang kita akan buat sebuah tabel. Kita akan menjadikan tabel student ini berguna untuk kita. Caranya gimana? Padahal kan kalau misalnya misal nih kita buat perubahan di sini. Tabel misal pertama name ya, name karena student kan butuh name. Kita jadikan ini jadi string ya, bukan varchar, string gitu. Terus kita jadi name gini ya. Ini kalau misalnya kita migrate, kira-kira hasilnya apa? Nothing to migrate karena Laravel menganggapnya dia sudah dimigrate, jadi nggak perlu dimigrate lagi. Otomatis karena nggak perubahan barusan itu tidak termigrate, otomatis tidak ada perubahan di tabel student. Gimana caranya agar tabel student ini bisa digunakan atau bisa dipakai? Kalau teman-teman males mikir, sebenarnya delete aja atau delete aja database-nya, kita ganti gitu kan. Ini kita ganti itu. Bisa kayak gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman sudah terlanjur buat, terus data-datanya sudah diisi, kan nggak mungkin ngelakuin kayak gitu ya teman-teman. Bener kan? Nah, caranya paling mudahnya kita bisa pakai rollback teman-teman. Rollback. PHP artisan migrate rollback. Rollback ini. Jadi apa? Rollback ini adalah membatalkan atau membatalkan lah istilahnya. Membatalkan migrate terakhir. Migrate terakhir kan kita mengirim tabel student nih. Nah, otomatis yang dibatalkan hanya itu ya teman-teman. Sekarang di bagian www.admin kita nggak punya lagi yang namanya tabel apa ini? Tabel apa tadi? Tabel student nggak ada lagi. Lihat, nggak ada ya. Karena kita sudah batalkan prosesnya tadi pakai rollback. Oke, sekarang kita akan ke bagian ini, bagian tabelnya. Oh ya, kita jelaskan dulu. Teman-teman perhatikan di sini ada up, di sini ada down. Up ini untuk melakukan perubahan, down ini untuk membatalkan apa yang dilakukan oleh up. Sebagai contoh nih, Vima create it student. Jadi perintah ini, tabel baris kode yang ini adalah kita membuat sebuah tabel dengan nama student. Nah, terus si down ini drop if exist student, artinya hilangkan student kalau ada, gitu aja. Si intinya dia itu menganulir yang dilakukan up. Oke, lanjut. Sekarang kita akan lanjut ke tujuan kita buat database ini. Pertama, kita sudah memasukkan nama dengan tipe string. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak pengen nama ini, misalnya teman-teman pengen nama ini unik, ya tambahkan aja unik kayak gini. Kayak gini ya, teman-teman. Terus, kalau misalnya dia biar nggak nullable gimana? Ya udah, kalau nggak nullable, biarin aja kayak gini. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen nullable, teman-teman bisa tambahkan nullable kayak gini. Oke, sip. Sekarang setelah name, kita akan pakai untuk umur ya teman-teman. Umur. Nah, biasanya kita nggak pakai itu ya teman-teman, nggak pakai age buat ini, kita nggak pakai age kayak gini nggak. Kenapa kita nggak pakai age? Karena kalau misalnya teman-teman pakai age, dia
tiap tahun itu berubah, age itu tiap tahun berubah. Jadi nggak disarankan kita pakai age. Kita disarankan pakai birth date. Birth date kan nggak berubah kan, saya mati pun tetap birth date-nya tetap itu kan. Misal kok misalnya jangan misal itu sudah pakai string buat teks atau varchar, kemudian date untuk tanggal ya teman-teman. Nah, ada juga yang namanya table teks, tipe teks. Teks ini buat apa? Teks ini biasanya buat teks panjang. Misal buat bio atau apalah gitu ya. Nah, ini sudah kayak gini aja. Ini jangan diubah, ini jangan diubah. Sekarang kita jalankan lagi PHP Artisan Migrate. PHP Artisan Migrate kayak gini, kita enter. Nah, otomatis sekarang si tabel student dikirim lagi ke PHP admin. Kalau kita refresh, di sini kita akan melihat sebuah tabel student yang memiliki berapa kolom ini? 6 kolom. Yang kita tambahkan tadi name, birth date, sama bio. Oke, apa lagi ya tentang migration ini ya? Itu aja deh migrationnya. Sementara itu aja dulu. Tabel udah jadi nih. Sekarang gimana cara ngisi tabelnya nih? Buat teman-teman yang berpikiran kita pakai yang SQL yang kayak insert, into, bla 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 itu, jangan ya teman-teman. Kita nggak pakai itu. Kenapa? Karena seandainya nih kita ganti database, kita nggak pakai MySQL lagi. Misal kita pakai Postgre gitu ya. Itu bakal error karena sintaks SQL sama Postgre-nya itu kan sintaks SQL-nya kan bakal beda tuh. Jadi kita nggak pakai yang si insert into student terus value terus nama kolomnya terus value-nya itu nggak pakai itu lagi teman-teman. Kita pakai yang namanya model. Oke. Kita menggunakan bahasa PHP yang elegan, menggunakan model dan eloquent. Sang wakil table. Cara membuatnya gimana? Cara membuatnya kita bisa buat kayak PHP artisan make model. Nah, setelah itu baru nama dari modelnya. Model ini beda kayak migration. Dia huruf pertamanya besar, S, student, terus dia dibuat dalam bentuk tunggal. Jadi nggak ada S-nya. Student, nggak, tanpa S. Student titik. Nggak ada titiknya juga. Student, enter. Nah, otomatis sekarang kita akan dibuatkan sebuah file model di app model student. Student extend dari model. Oke. Kalau teman-teman ingat inheritance. Oke. Oh ya, kalau misalnya ada dua nama, misal student detail, itu ya berarti student S-nya besar, detail D-nya besar. Nah, student ini pertama kita tentukan apa yang boleh diisi. Apa yang boleh diisi dari tabel kita. Nah, nama student ini, teman-teman jangan ngide-ngide ganti jadi siswa ya teman-teman. Si Laravel ini otomatis ngedetect bahwa model student ini buat tabel students. Ini otomatis kayak gitu. Jadi teman-teman jangan ngide-ngide student ini diganti siswa, jangan. Oke. Sekarang pertama kita tentukan apa-apa yang boleh diisi oleh tabel student, yang boleh diisi dari tabel student. Kita pakai protected variable. Nah, variable ini teman-teman jangan ngide diganti jadi boleh diisi gitu. Jadi variable ini teman-teman ganti jadi boleh diisi. Jangan ngide kayak gitu, jangan ngide. Biarin variable. Oke. Kita tentukan apa yang boleh diisi. Yang boleh diisi hanya name, birth date sama bio. ID sama timestamp nggak boleh, biar dia otomatis.
Jadi kita jadikan name kayak gitu. Terus pemisahnya koma, name, koma, birth date, koma, terakhir apa tadi? Bio. Nah, oke ya. Sip. Oh ya teman-teman, selain variable ada juga guarded teman-teman. Protected variable nah, begini. Protected guarded. Nah, guarded ID. Nah, gini, ntar saya jelaskan dulu. Perbedaan variable sama guarded. Variable itu seperti artinya ya. Variable bisa diisi, guarded yang dijaga gitu ya. Jadi, ketika teman-teman memasukkan sebuah kolom ke dalam yang variable, artinya kolom-kolom tersebut itu bisa diisi. Sedangkan uh, oke, saya ulang lagi ya. Ketika teman-teman memasukkan sebuah nama kolom ke dalam yang variable, itu artinya nama kolom yang tidak tertera di dalam variable ini tidak bisa diisi. Oke? Kalau misalnya guarded itu gini. Semua nama kolom yang ada di guarded itu tidak bisa diisi. Yang lainnya bisa. Paham ya bedanya? Di sini kita pakai variable aja. Karena lebih bagus itu pakai variable. Ingat, lebih bagus pakai variable daripada pakai guarded. Kalau misalnya teman-teman tanya, kenapa kok harus kayak gini? Harus apa? Harus kita kasih variable gitu. Nggak bisa, nggak apa? Kenapa sih harus di protected variable gitu? Misal nih, kita buat tabel yang sensitif tentang saldo. Kalau misalnya bisa diedit, saldonya bisa diedit gitu. Apa nggak fatal? Tiba-tiba, misal saldo aslinya tuh seket tuh berapa? 50.000. Terus diganti sama si itunya, sama hacker atau orang jahat itu diganti jadi 1 juta. Apa nggak rugi gitu? Saldo yang pertama cuma 50.000 diganti 1 juta. Nah, oleh karena kita menghindari lah demi keamanan. Namanya juga protected. Oke. Nah, oke, sudah ya. Cukup gini, kita sudah membuat sebuah migrasinya, kita juga buat modelnya. Nah, setelah itu kita akan mencoba isi datanya. Karena kita belum buat itu, kita belum buat tampilan HTML-nya. Di sini kita bisa pakai Tinker, teman-teman. Jalankan PHP Artisan Tinker. PHP di terminal ya. Artisan Tinker. Kayak gini. Enter. Nah, Tinker ini apa? Tinker ini konsol interaktif lah ya. Istilahnya konsol interaktif dari Laravel. Nah, kayak gitu aja lah. Biar teman-teman enak. Pertama, yang teman-teman lakukan, use kayak gini. Use app model. Kita pakai modelnya. Kita akses apa-apa itu lewat model, bukan lewat migration. Jadi, use app models student. Oke, jangan lupa titik koma. Terus shift enter. Enggak gimana ya? Student terus student create gini, si enter. Name panah Budi Santoso. Namanya kayak nama madrajen aja ya. Budi Santoso, terus birth date kayak gini. Kita harus pakai format tanggal. Ntar ini kurang petik ya. Petik. Format tanggal itu 2004 05 bulan terus tanggal. Nah, kayak gini misal ini bukan tanggal lahir saya. Jadi kalau misalnya
di bulan ini nggak usah ngasih hadiah, ini bukan tanggal lahir saya. Oke. Terus terakhir apa? Bio ya, ini labelnya kan bio nih. Bio tag. Oke. Soal bionya apa ya? Pemancing sejati. Mancing sejati. Kayak gini. Terus kita kasih enter lagi. Jangan lupa titik koma. Titik koma ini berarti baris itu selesai. Nah, hasil dibuatkan nih. Nih. Dah selesai, otomatis dibuatkan. Kalau misalnya kita lihat di bagian PHP My Admin, kita refresh ini ya. Ke browse ya. Nah, di sini kita telah masukkan data. Oke, paham ya masalah ini sampai sini? Kemudian sekarang menggunakan model di controller. Jadi kan kita akan menghubungkannya ke controller. Controller di mana? Di HTTP ya. Terus page controller. Bener nggak? Atau ke profile controller aja. Profile controller. Cara lama kan kayak gini. Kita akan pakai cara baru, teman-teman. Pakai yang namanya Eloquent. Ini bentar ya. Cara lama. Terus kita pakai cara baru. Cara baru kayak ini. Pertama kita ambil datanya dari model. Gimana caranya? Gini. Student. Kita buat variabel biasa. Variabel ini ngambil dari model. Student. Nah, lihat nih. Lihat di sini. App model. Nah, kita ambil modelnya. Otomatis pastikan ada yang keimpor. Otomatis ini. Bagian ini keimpor. Oke, sudah. Student kita ambil yang paling pertama. Misal first gitu ya. First kayak gini. Jangan lupa titik koma. Oke, kita langsung aja ya. Return view. Return view. Kita kirim ini ke profile. Ada nggak sih profile? Atau namanya lain? Lupa saya juga. Kirim ke about lah ya. Kirim ke about, teman-teman. Ini kok bisa ke profile? Emang profile kita punya? Profile kita punya kah? Enggak, kita berarti ke delete nih. Profilnya ke delete berarti. Oke. Kayak kita nggak pakai lagi deh. Kita nggak punya profile, kita punyanya apa ya? Kita buat aja dah. Kita buat. Ini exit dulu, exit. PHP artisan make view. Iya nggak? Lupa juga. PHP artisan make view apa ya? About a profile. Profile. Nah, kita dibuatkan nih. Profile.blade.php. Nah, kita arahkan dia ke profile, teman-teman. File kayak gini. Sip. Setelah kita arahkan ke profile, kita pakai compact. Pakai compact aja ya, biar gampang. Compact student. Student ini yang jadi student ini yang ini. Biar kita samain aja nama variabel. Itu kan kayak gini loh, teman-teman. Ingat ya, yang kalau nggak pakai compact kan kayak gini. Ctrl X. Kalau nggak pakai compact itu kayak gini. Ah, student atau kebalik ya? Student atau kebalik ya, teman-teman. Kebalik. Kita balik ya, teman-teman.
Kalau misalnya nggak pakai compact itu kayak gini teman-teman. Student. Oh, kayak gini. Iya nggak bener nggak? Masih error. Oke, oke. Apakah harus dikasih error ya? Wah, kayak gini. Ini kalau nggak pakai compact. Tapi kita pakai compact aja. Pakai compact kayak gini dong. Oke, sip. Sekarang kita ke profile. Ini kita hapus. Simple is the consequence of refined emotion. Ini kita hapus. Kita buat kayak ginian. Extend layout app itu. Extend gini. Layout titik app. Ingat ya ini dapat dari mana? Dapat dari sini. Oh, pakai S. Layout app. Dapat dari sini. Yield content. Oke. Berarti konten. 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 Nah, kayak gini. Bukan konten. Yield section keliru. Section konten keliru. Aku keliru. Section kayak gini. Konten. Konten kayak gini. Benar. Setelah buat kayak gini baru kita tulis data-datanya. Misal satu tab kita jadikan data siswa dari biar besar lah dari database kayak ini. Terus pilih nama titik dua spasi sini student kayak gini name kita ambil namanya. Setelah itu tanggal lahir ya teman-teman. DGL tanggal lahir titik dua kelas student lagi student row apa tanggal lahir itu apa tadi? Birth date ya. Birth date. Oh, ntar. Profile controller kok masih. Oh, ini hilangin aja. Nah, jadi pertama kita ambil dari modelnya, yang mana modelnya itu sudah punya. Bentar. Modelnya itu kayak gini, yang mana ini terhubung juga ke database-nya juga ya. Setelah itu eh di, di page ini di profile controller ini kita sambungkan dia ke view profile. View profile yang ini berarti kan compact student. Yang cara ngaksesnya dia berarti dengan cara memanggil student, teman-teman. Oke, setelah itu apa yang belum ya? Bio ya, teman-teman. Bio. P. Bio. Titik dua. Student bio. Nah, gini. Oke, sudah. Oh ya, kita tambah umur. Umur kan nggak ada kak datanya. Nah, umur itu nggak ada datanya. Tapi kan ada tanggal lahirnya. Karena ada tanggal lahirnya kita bisa mengetahui. Gini teman caranya. Karbon kayak gini. Karbon versi sebenarnya ini bisa di atasnya, tapi kita di sini aja. Di apa di controllernya kita. Tapi kita di sini aja. Where's student age?
Dan age kayak gini. Birthday keliru. Date jadi age. Age kayak gini. Tahun. Kayak inilah ya. Sekarang kita coba PHP Artisan Serve. Sudah jalan belum? Sudah ya? Bentar. Di rootnya kayak belum kita tulis. Oke, kita akan buat root baru. Rootnya profile. Ini ke profile controller. Profile controller. Gini. Terus dia apa? Dia di section apa di profile? Index. Dia di index teman. Jadi ini kita ganti jadi index ini. Bagian sini kita kontrol klik. Kita tambahi profile ya. Profile. Nah, data siswa dari database Budi Santoso, tanggal lahir, umur 21 tahun. 21 tahun nih dari sini ya. Dari yang kita akalin di sini ya. Itulah alasan kita nggak ngambil umur, tapi ngambil tanggal lahir. Karena tanggal lahir ini bisa diproses. Sedangkan umur itu harus berubah. Tiap tahun kan pasti berubah. Jadi kita prefernya ngambil tanggal lahir, terus tanggal lahirnya itu diolah. Oke, kita akan rangkumkan kegiatan kita tentang model nih. Jadi model menentukan mana yang boleh diisi atau tidak ya. Jadi yang berhubungan langsung dengan database di kode kita itu model. Nah, kalau misalnya ada program yang membutuhkan data dari database, contohnya controller ini harus mengakses si model, bukan mengakses si database, si migration. Mengaksesnya gimana? Sebagai contoh, di sini mengaksesnya pakai cara kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Kemudian, ya, nama model itu kapital, awalnya didahului dengan huruf kapital, terus dalam bentuk mufrad tanpa S. Berbeda dengan si database-nya yang pakai jamak, pakai S. Oke, paham? Itu aja untuk si migration sama si model.